Selamat datang Wilujeng Sumping di Smiling West Java Podcast in collaboration dengan Wonderful Indonesia Kemenparekraf RI. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ini tadi datangnya pakai tank, keren banget. Udah out of the box. Kalah itu Hotman Paris. Oh, salah. Kalau Hotman Paris itu baru Lamborghini. Oh, Lamborghini. Kalau tadi itu Leopard. Oh, Leopard. Udah beyond. Harganya 200 miliar. 200 miliar. Lumayan juga ya harganya, iya, Bang ya. Segede hotel bintang 3 kalau dunia pariwisata. Langsung di situ. Spesial banget ada Bang Sandi di sini, 200 Menteri. kamar itu, Kang. Ya udah tahu lah teman-teman lah ya, ada Bang Sandi, ada Kang Emil. Kita hari ini mau ngobrol spesial mengenai vaksin dan pemulihan ekonomi. Nah, pas banget karena hari ini ada event serbu vaksin ya di Jabar, khususnya di sini di KBB gitu ya. Dan kita kan mungkin 2 tahun ini udah situasi paling nggak enak nih ya, dan orang nggak ada yang pernah predik, dan kayaknya satu dunia nih nggak ada yang pernah bisa paham nih ya. Nah, baru baca tadi pagi di Bloomberg nih ya, baru baca di Bloomberg kayaknya di si Amsterdam, si Prague gitu ya, semua justru ngerasa malah ini justru waktunya pause nih, bagus nih, karena kita jadi lebih mendalami lagi kan our local tourism gitu ya. Terus malah berpikir bahwa the future adalah quality of tourism gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih kira-kira menurut Bang Sandi atau Kang Emil ya, mungkin Bang Sandi dulu gitu ya. Justru ngelihat kita kan harus ada, pasti ada yang hal positif ya, walaupun out of semua yang negatif ya dengan pandemi. Cuman apa sih kira-kira masa depan yang mungkin lebih baik gitu ya dengan adanya situasi ini, terutama buat pariwisata di Indonesia? Saya tadi bicara sama Pak Gubernur bahwa ternyata tren pariwisata ke depan ini, kalau kita bicara kan 5 destinasi super prioritas, ada tulang punggung seperti Bali, tapi Jawa Barat ini justru menjadi epicentrum daripada pariwisata era baru, karena memenuhi beberapa karakteristik kunci seperti personalized. Jadi sekarang ini pariwisata akan sangat khusus berkaitan dengan minat-minat masing-masing pariwisata. Setelah itu localized, datangnya pakai mobil dengan keluarga yang kecil, dan customized, disesuaikan dengan kebutuhan seperti hari ini ekotourism, ada juga nanti yang pariwisata berbasis kuliner, pariwisata berbasis kriya, pariwisata berbasis fashion, dan terakhir smaller in size. Jadi karena destinasi wisatanya banyak di Jawa Barat dan desa-desa wisatanya juga sangat tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Pangandaran sampai Cirebon. Dan terakhir saya lihat Jawa Barat ini karena wisatawan Nusantara yang akan menjadi penopang dari pariwisata pasca pandemi, Jawa Barat sangat diuntungkan. Dan menurut saya inilah barometer kita kebangkitan, dan hari ini saya bahagia banget karena benteng dari pandemi salah satunya adalah vaksin. Vaksin ini sudah kita kembangkan, dan target pariwisata itu 40.000 vaksin per hari, dan saya dengar dari Pak Gubernur tadi 400.000 untuk Jawa Barat. Ini kita bisa berkolaborasi, dan dengan vaksin, dengan protokol kesehatan, dengan era baru dari fokus kepada wisatawan Nusantara, saya sangat optimis dan positif memandang masa depan dari pariwisata di Jawa Barat, dan jika digabungkan dengan ekonomi kreatif ini merupakan satu lokomotif kita dan menjadi sinyal kebangkitan ekonomi nasional di Jawa Barat. Wah, keren banget. Kang Emil mungkin mau nambahin, Kang Emil gimana? Iya, saya itu kalau mendefinisikan pariwisata kan adalah bisnis kebahagiaan ya. Ada orang bahagianya shopping, lahirlah pariwisata shopping. Ada orang bahagianya rame-rame konser, ya bahagianya di situ. Jadi pariwisata juga ada pariwisata sajadah sampai haram jadah juga ada kan. Udah itu haram pilihan ya, Kang, ya? Pilihan orang-orang untuk mencari kebahagiaan kan. Ada yang milih berjudi di Las Vegas, Macau, ya itu pilihan. Di Jabar ada nggak yang kayak itu pilihan, makanya yang kita pilih jangan semua ada kan. Yang sesuai syariat, sesuai norma, kearifan lokal. Jadi nggak boleh semua boleh ya, semua kan ada aturan hidup. Nah, jadi definisi bisnis kegembiraan itulah yang oleh COVID mendapatkan tantangan. Jadi kamu mau bahagia tapi nggak bisa kayak dulu. Terus bahagianya gimana? Lahirlah kreativitas baru kan. Nah, sekarang
Bang Sandi, saya lapor lagi tren naik itu kan glamping, kemudian Sepeda. sepeda, mobil yang disulap jadi kamar. Ini lagi Camper van. ya, camper van lagi banyak. Dia tidak harus fix building, ke gunung, ke pantai, kemana mendapatkan kebahagiaan. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Barang siapa yang mampu beradaptasi, para pengambil keputusan seperti kami kepala daerah atau menteri, para pelakunya kan seperti itu, ada istilah work from hotel sekarang kan, menawarkan tinggal di hotel sambil kerja produktif. Jadi bagi saya kuncinya adalah setiap disrupsi di dunia ini, bagi orang yang pesimis itu merasa ini akhir dari segalanya, bagi orang yang optimis itu menjadi tantangan bagaimana mendefinisikan ulang happiness business alias pariwisata ini. Nah, Jawa Barat alhamdulillahnya kami ini 80% Pak Menteri mengandalkan memang orang lokal. Justru gara-gara COVID malah jadi unggulan karena kita tidak berbasis air travel, berbasisnya ground transportation. Kemudian Jawa Barat segala ada kan, dari air, darat, laut semuanya memenuhi syarat. Dan terakhir adalah kegembiraan itu juga terbukti di sektor-sektor yang kita tidak duga, Pak Menteri, yang naik itu adalah kebahagiaan melalui game, ya, bisnis game ini, developer itu. Saya survei Pak Menteri, yang lain turun, dia mah profitnya berlipat-lipat. Kenapa? Karena pada saat orang harus bergembira tapi nggak boleh gerak, ya pilihannya kan main cari kebahagiaannya di HP. Nah, jadi selalu ada lah ya sisi yang menurun, tapi selalu ada juga champion-champion baru. Dan di Bandung juga banyak ya Kang ya pelaku di bidang games ya? Iya, banyak banget. Banyak banget di Bandung. Jadi lumayan mereka malah cuan masa kayak gini teh. Nah, tadi mungkin nyambung ya dengan localized, terus personalized, terus juga customize game itu customize juga ya. Terus ada yang in a small scale gitu ya. Nah, tadi kan katanya adaptasinya ini bukan hanya si pelakunya aja ya Kang Bang ya, tapi lebih juga si kita bilangnya kita sebagai warganya gitu. Nah, kalau dari sisi program gitu ya, baik nasional maupun dari skala provinsi gitu, ada nggak sih program memang khusus oke kita support dari sisi pelakunya gitu ya, kita bantu siapin lah di pariwisata dan aircraft gitu, atau mungkin ada juga program yang justru membuat warganya agar tetap tadi happiness indexnya tetap tinggi nih gitu. Ada nggak sih program-program khusus yang memang untuk arahnya ke situ gitu? Jawa Barat ini unik sekali ya, karena memang happiness indexnya itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi warga Jawa Barat itu dan ini sudah diukur oleh beberapa survei, selalu memberikan satu optimisme sendiri. Nah, tadi kalau kita lihat kan mulai dari laut, gunung, ekoturism, sports tourism, sekarang yang lagi booming itu camper van dan gaming. Jawa Barat semuanya memiliki. Nah, program kami edutourism juga punya ya. Edutourism bisa disebut semuanya ada di sini karena ada 17 subsektor di ekonomi kreatif dan ada 13 subsektor di pariwisata, 30 subsektor yang secara total. Ini Jawa Barat punya semua, dan juara dari Indonesia itu banyaknya dari Jawa Barat. Misalnya aplikasi, Jawa Barat juga punya leading aplikasi. Gaming ini yang masih bertumbuh. Jawa Barat juga punya beberapa game yang kelasnya udah dunia. Juga, ya. Dan kita bicara televisi, radio, dan konten. Animasi juga kan? Konten-konten animasi ini semuanya ada di sini. Dan menurut saya pemerintah pusat dan sekarang kolaborasinya sama Pak Emil, Pak Gub ini sangat sinergis. Jadi malah saya sama Pak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan di Jawa Barat ini hotline-nya itu tiap pagi gitu loh. Karena kita ingin apa yang menjadi kebijakan di daerah itu bisa saling support. Jadi konsep kita tadi 3G kan, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, geber, dan gaspol, garap semua potensi. Nah, karena Jabar semua punya, kita ingin sebagai provinsi terbesar dengan populasi yang boleh dikatakan merepresentasikan bonus demografi Indonesia, inilah ekosistem dari Parekraf yang ingin kita bangun. Dan saya
melihat bahwa peluang itu ada di Jawa Barat. Iya, dan Jabar tuh jadi percontohan ya Kang ya buat banyak sekali program di Kemenpar ya yang saya tahu. Kang Emil ada nggak program-program yang memang tadi kan Ya. Bang Sandi cerita? Pertama kan semua yang kita bicarakan itu datang dari pandemi COVID. Jadi tentulah energi kita mayoritas nyelesain si penyakitnya dulu. Iya. Betul. Makanya berita baik hari ini tadi saya lapor ke Pak Menteri berkat PPKM kerja semua pihak. Jawa Barat itu provinsi penduduk terbesar satu-satunya yang sudah tidak ada lagi zona merah di seluruh wilayahnya. Seluruh wilayah Jawa Barat 100% sekarang statusnya resiko sedang. Ya, jadi artinya itu buah dari pengorbanan masyarakat di PPKM. Salah satunya pengorbanan pelaku-pelaku pariwisata dan ekraf. Nah, tentulah program pertama adalah kedaruratan. Maka kita ada puluhan ribu pelaku ekraf kita kasih bantuan sosial kan. Nah, itu dulu supaya mereka survive dulu gitu. Pada saat bantuan sosial ini diberikan, alhamdulillah daruratnya lewat dengan status zona sedang. Maka tentulah upaya pertolongan kedua yang sederhana adalah melakukan gradual pembukaan pusat-pusat destinasi wisata. Kayak mall sudah boleh 50%, dine-in sudah boleh. Ini kan menghidupkan warung-warung lagi di pinggir danau, di mana-mana kan. Nah, sehingga perlahan normalitas itu yang menjadi program utama. Lain-lain tentunya adaptasi menjadi kunci. Lapor juga Pak Menteri kita membiayai kegiatan-kegiatan yang pindah ke virtual. Ada konser lagu Sunda virtual, ada wayang virtual. Memang kurang afdol ya, yang biasa zaman normal kita harus teriak-teriak lihat langsung. Sekarang bisa sambil rebahan, jadi suasana memang beda. Tapi itulah adaptasi yang baru. Seperti kemarin saya promosi yang God Bless ya, konser kan. Nah itu juga sama, orang bayar, nontonnya boleh di mana aja dan lain sebagainya. Jadi program-program itu yang kita lakukan dan tadi Kadis kami selalu laporan ke Pak Menteri sehingga top down bottom up-nya nyambung dengan program pusat. Oke, setuju banget tadi. Vaksinasi adalah kunci berarti ya Kang ya, Bang. Terus juga berarti kalau tadi kan ini kan secara gradual mulai dibuka destinasi gitu ya. Terus juga harapannya kan vaksinasi yang ini kan mungkin ini bakal terus jalan kan. Kang Emil ya, vaksinasi Sampai di Jabar Desember sampai Desember. Berarti kelihatannya kita kan kayak di US sudah mulai NBA penuh tuh. Liga Inggris, Liverpool baru menang ya Kang Emil ya. Baru menang. Terus Foo Fighter udah konser nih. Saya sebagai musisi kebetulan gitu ya, pengen ini kira-kira kebayangnya kapan sih bakal mulai terbentuk si herd immunity ini sehingga kita bisa mulai mosing lagi nih kalau nonton konser nih mungkin Bang Sandi atau Kang Emil ada ya kalau dari saya pada saat kedaruratan udah lewat, kerja keras kedua adalah kan vaksinasi. Iya. Kalau kedaruratan tuh ibarat main bola, kita tuh jaga gawang aja, nahan-nahan supaya gawang nggak jebol kan. Nah sekarang udah nggak ada yang nyerang lagi di gawang, saatnya menyerang tanda kutip lah ya. Nah jadi ilustrasi itu menandakan pada saat darurat udah lewat, sekarang vaksinasi. Dan yang paling berat itu Jawa Barat. Kenapa? Kan yang harus diselamatkan nyawanya kan berbanding lurus dengan populasi. Iya. Kadang-kadang mohon maaf ya Pak Menteri, kita dibandingin dengan provinsi anu-anu yang penduduknya hanya 5 juta, kadang-kadang 3 juta, pakai persentase pula. Agak kurang fair menurut saya. Nah pemerintah pusat juga harus siap. Nah pas dihitung ya Teh Dina, kita harus menyuntikan 15 juta dosis per bulan, alias 400.000 per hari coba. Hari ini kita sudah juara Indonesia 200 ribuan per hari. Udah tepuk tangan semua. Tapi saya bilang kalau dikalikan si jumlah manusianya 200.000 masih setengahnya kan. Nah tanggal 28 Agustus target kita 420.000 per hari. Dengan catatan tadi ya, mohon izin Pak Menteri sampaikan, kalau itu berhasil bulan Desember, tidak ada alasan lagi untuk kita mulai pelan-pelan melakukan, tentu dengan hati-hati ya, apakah
pengetatan masker atau apa itu nanti tergantung dari epidemiologi. Jadi jangan suka ngiri-ngiri dulu nih ke negara lain yang memang vaksinasinya sudah mungkin 100%, mungkin 80%. Kadang-kadang ibaratnya gini lah, kamu tuh anak SMA tapi ngiri pengen wisuda sarjana gitu kan. Ini bahasa saya ke rakyat ya. Pak di Singapura udah berdamai, Pak itu Piala Eropa pada buka. Saya bilang kita masih SMA itu udah sarjana, jangan ngiri. Jadi lalui dulu prosesnya, baru minta haknya disampaikan kira-kira gitulah. Nah, makanya kuncinya sama, semua yuk kita vaksin dan semua bergerak bela negara kayak Bang Sandi dan kawan-kawan. Kan bukan tupoksinya ngevaksin kan, tapi hari ini semua kementerian urusannya COVID, semua dinas di Jawa Barat, dinas kesehatan ngurusin COVID, semua ASN adalah relawan, nggak usah ngomongin tupoksi dulu, fokus pada COVID. Kira-kira gitu. Kedaulatan. Bang Sadi mau tambahin? Ya, percepatan ini nggak bisa kita ego sektoral karena targetnya kan kita ingin Desember itu kita mencapai 70-75% masyarakat Indonesia yang sudah divaksin. Nah, kalau misalnya Parekraf dengan 34 juta pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tidak terlibat secara langsung, kita nggak akan bisa mencapai angka itu. Makanya saya genjot bikin sentra-sentra vaksinasi di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Nah, ini kan pemusik nih, dan subsektor musik juga ada di bawah ekonomi kreatif. Jadi Mbak Dina, saya ngomong sama Fitri, Karlina kemarin, kapan dong kita? Nah, saya bilang gini, Amerika tuh udah konser buka masker. Mereka itu New York misalnya tadi 75-80% sudah divaksin. Dan sekarang New York menyediakan booster shot. Bukan hanya untuk nakes, tapi juga untuk masyarakatnya. Secara menyeluruh, berarti mereka melihat bahwa vaksin ini sangat efektif. Nah, kita sampai ke titik semua tervaksinasi, saya yakin sekarang mungkin latihannya pakai konsep online atau hybrid. God bless kemarin juga ke kami, ke Kemenparekraf, dan kami support konsernya ini adalah hybrid. Juga ada beberapa konser yang menggunakan virtualisasi, itu kita dukung karena itu adalah realita sekarang. Dan ternyata begitu didengar pakai HP, pakai headphone, kualitas daripada sound itu jernih sekali. Ini normal konser. Iya, malah saya waktu kemarin itu nonton Cockpit, saya malah beranggapan bahwa ini Cockpit lebih bagus daripada konser Genesis yang saya datangi secara live pada saat saya waktu tugas di luar. Jadi menurut saya ini adalah tantangan buat kita berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Subsektor musik, film kemarin udah menang tuh, Locarno Film Festival. Untuk film Vengeance is Mine, Everything Else Pay Cash, itu di tengah pandemi mereka bisa mencapai Golden Leopard, satu penghargaan yang sebelumnya belum pernah dicapai oleh film Indonesia. Jadi kita sangat bersyukur ternyata COVID-19 ini memaksa kita untuk lebih meningkatkan kemampuan kita. Oke, berarti there must be a silver lining ya di balik ini semua. Nah, mungkin terakhir ada harapan-harapan atau mungkin wejangan nih, mumpung ini kan yang nonton kebanyakannya anak-anak muda nih, Bang Sandi, Kang Emil gitu ya. Ada harapan atau jangan nggak buat teman-teman yang masih muda ini gitu ya, biar bisa survive atau malah jadi justru kreatif ya di tengah keadaan yang sangat tidak mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya gitu. Kalau dari saya sederhana, COVID disrupsi ini adalah anggap aja sebagai ujian. Kayak kita mau ujian sekolah kan, ngapalin, stres apa. Tapi pas lulus wisudanya kan, waduh, euforia, kita senang. Nah, kita belum ke wisuda ini, kita sedang ujian. Jadi semua indah pada waktunya, selalu ada pelangi di balik hujan dan badai kan begitu ya. Generasi orang tuamu itu umur 14 sudah Perang Dunia Pertama, puluhan juta meninggal. Lanjut flu Spanyol ya, 50 jutaan meninggal. Lanjut Perang Dunia Kedua. Jadi generasi kakek nenek kita itu didisrupsinya lebih parah. Itu tough banget berarti ya. Dan mereka tuh generasi tough. Kita, Anda yang generasi milenial, generasi Z, sedang didisrupsi baru satu lah. Jadi ini sisi tangguhnya ya. Nah, jadilah manusia-manusia yang mau beradaptasi, itu aja. Barang siapa tidak mau beradaptasi, masih pola pikir lama, dia pasti kalah. Tapi kalau dia mau beradaptasi, walaupun tidak nyaman, ya,
insya Allah adalah pemilik masa depan dengan ketangguhan-ketangguhan yang diuji di masa pandemi ini. Tuh dengerin, Bang Sandi. Ya, saat-saat yang sulit seperti ini adalah kesempatan kita menunjukkan karya terbaik kita. Jadi kalau kita lagi sekolah, saat terbaik yang harus kita lakukan adalah pas saat ujian. Saya dulu memulai bisnis saat krisis dan saya bisa membangun bisnis saya. Juga para pejabat publik sekarang yang lagi dapat amanah seperti Kang Emil dan kepala daerah lainnya, inilah saat-saatnya untuk memberikan kebijakan yang terbaik yang berpihak kepada rakyat. Dan saya yakin badai pasti berlalu, peluang itu akan terbuka, dan saya mau hadiahkan sebelum Kang Emil jalan nih 2 bait pantun. Saya juga punya, lupa. Kita berbalas pantun. Ya. Pergi ke pantai melihat burung camar. Cakep. Gemar bermigrasi dan hidup di tempat tinggi. Cakep. Mencari referensi media dialog favorit masyarakat Jabar. Cakep. Tentu Smiling West Java Podcast yang paling dinanti. Yeay. Mancika masih adalah masih salah satu seni bela diri Cakep. berasal dari Sunda yang sampai kini masih dipelajari. Cakep. Kang Emil, saat pandemi mari bersatu pulihkan ekonomi. Cakep. Dukung vaksinasi agar parekraf kondusif kembali. Giliran saya. Iya. Ikan tongkol, ikan loha. Cakep. Cumi-cumi, sambal terasi. Cakep. Taati protokol kesehatan agar pandemi cepat teratasi. Satu lagi, Lady Gaga makan bubur. Mangkoknya diantar Bang Mamat. Mari olahraga secara teratur, badan bugar, imun meningkat. Tanah Pasundan dikenal sebagai surganya makanan. Cakep. Nasi liwetnya tak boleh dilewatkan. Cakep. Kini sentra vaksinasi terus kita kembangkan. Cakep. Agar masa depan parekraf bisa kita bangkitkan. Iya, saya bukan mantan Luna Maya, apalagi mantan Aura Kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita bareng sama Kang Emil, bareng sama Bang Sandi, teman-teman semua. Jadi itu tadi ya, tetap optimis karena badai pasti berlalu, dan yang pasti harus sabar-sabar ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa vaksinasi, ya kita semua udah lengkap nih ya vaksinnya di sini, jadi dan masih hidup. Ya baik-baik aja loh, dan malah lebih enak gitu ngapa-ngapain ya. Mungkin nanti jangan-jangan vaksin tuh jadi satu syarat untuk masuk konser kali ya Kang ya. Nah gitu, jadi buat teman-teman yang di rumah atau nonton podcast ini gitu ya, tadi kita udah dengar ya harapan-harapannya dan juga program-programnya udah total banget mendukung dan mensupport biar kita bisa hidup normal lagi. So teman-teman juga bantuin di sini ada Kang Emil, ada Bang Sandi untuk biar kita bisa melalui ini dengan secepat-cepatnya hingga kita bisa konser lagi, nonton bola lagi, nonton basket lagi, dan melakukan semua kegiatan yang kita suka ya agar lebih bahagia gitu ya kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.